Tema kita masih tentang Paulus dan pelayanannya. Hal yang paling luar biasa dari Paulus adalah ketika dia harus berhadapan dengan pemenggalan kepalanya karena dia dihukum mati. Jadi kalau dicari salahnya Paulus tidak pernah mencuri, Paulus tidak pernah membunuh semenjak dia percaya kepada Yesus. Tetapi satu-satunya kesalahan yang didapati bahwa dia dituduhkan kepadanya berbagai macam tuduhan yang sebenarnya tuduhan yang tidak benar, tetapi itulah harga dari pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang kalian jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen itu hidupnya enak atau kita dapat beribadah dengan mudah. Kamu sebut nama Yesus di mana saja boleh, tanpa takut dan ragu. Karena kalau sekarang kamu orang macam-macam, kita bisa viralkan, dan setelah viral akan menjadi bermasalah dengan orang itu. Zaman dulu belum ada viral-viral ya, tidak ada kamera B26 atau apalah segala macam itu, atau juga tidak ada TikTok. Nggak tahu kenapa TikTok nggak ada hari waktu itu, belum ada penemunya waktu itu. Nah, itulah Paulus. Dan ketika Paulus dia dihadapkan kepada pengadilan, dia meminta supaya dia dihadapkan kepada Kaisar Agripa. Tetapi kemudian ujungnya bahwa dia harus dihukum mati. Nah, pelajaran yang kita mau tarik dari hidup Paulus yang menarik ini adalah konsistensinya. Selain dari kemarin kita lihat bahwa Paulus itu adalah orang yang telah bertobat, punya nilai-nilai hidup yang lain. Tapi yang kita mau coba angkat hari ini adalah tentang konsistensinya. Apa sih konsisten? Konsisten artinya terus-menerus dengan posisi yang sama. Itu konsisten. Jadi kalau hari ini dia melakukan sesuatu yang benar, besok dia lakukan benar, lusa benar, seterusnya benar. Jadi itu terus-menerus dalam bentuk posisi yang sama. Nah, Paulus ini konsisten dalam pelayanannya. Dia semenjak percaya kepada Yesus, dia tidak pernah berhenti untuk pergi melayani, memberitakan firman Tuhan. Sekalipun dia dicambuk, sekalipun dia dihina, dipukul, difitnah, dikata-katakan yang jelek dan seterusnya, banyak orang memusuhinya, tetapi niatnya sudah jelas bahwa dia punya tujuan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa diambil oleh seorang anak remaja apa? Konsisten. Konsisten dalam hal apa? Nah, ini penting nih. Pak Abraham lihat bahwa ada beberapa di antara kalian, beberapa hampir banyak lah ya, konsisten hidup anak. Ya. Loh, untuk apa konsistensi? Begini, konsistensi itu bagi seorang pelajar adalah hal yang sangat baik. Kalau dia konsisten dengan tujuannya, dengan cita-citanya, dengan pelajarannya, dengan latihannya, dengan lesnya dan seterusnya tentang dia dan tentang masa depannya, come on, suatu saat itu akan jadi. Suatu saat itu akan jadi. Saya pernah nonton film Korea. Jadi ada seorang pemuda namanya Kim Tak-gu. Mungkin pernah ada yang nonton cerita tentang Kim Tak-gu. Jadi Kim Tak-gu ini punya ayah sangat kaya, tetapi ibunya dari kalangan orang biasa dan miskin. Lalu kemudian setelah Kim Tak-gu lahir dari ibu yang sederhana dan miskin ini, kemudian keluarga dari papanya Kim Tak-gu tidak setuju. Lalu kemudian dipisahkan, kemudian suaminya, bapaknya Kim Tak-gu ini menikah lagi dengan seorang wanita kaya. Lahirlah seorang pemuda juga yang tampan dan cerdas. Nah, kemudian mereka bertumbuh bersama-sama. Kemudian
Setelah pemuda, baru Kim Tak-gu tahu bahwa itu papanya yang adalah orang kaya, ahli pembuat roti yang hebat itu. Nah kemudian setelah tahu tentang itu, memang karena bawaannya dari papanya, kecintaan terhadap roti itu sudah ada. Lalu Kim Tak-gu tiap hari latihan. Walaupun dia tidak sekolah karena dibuang, dia belajar secara otodidak membaca dan latihan. Nah kemudian terjadi bahwa suatu waktu dalam sebuah turnamen buat roti, dalam jumlah yang banyak pesertanya, Kim Tak-gu keluar sebagai salah satu yang terbaik. Ujungnya berhadapan dengan anak dari papanya juga. Jadi mereka saudara satu papa lain mama ketemu dalam final perlombaan tersebut. Nah baru kemudian Kim Tak-gu memenangkan pertempuran itu, artinya perlombaan itu. Diawali dari seorang anak muda yang tidak sekolah, tetapi rajin membaca, konsisten berlatih membuat roti, segala macam setiap hari dia gunakan segala cara untuk menciptakan produk, menghasilkan roti terbaik. Kemudian pada masa akan datang, Kim Tak-gu menjadi raja pembuat roti di negerinya. Nah ini cerita singkat tentang bagaimana orang membangun konsistensi. Orang bangun konsistensi itu satu, dia punya tujuan yang jelas. Paulus itu punya tujuan jelas, bahwa dia waktu ketika bertobat dia bilang gini, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Yang kukejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah seorang pelajar ketika dia mulai tahu tentang konsistensi, dia tahu tentang tujuan. Nah dia punya tujuan, makanya dia konsisten. Tujuannya apa? Nah ini penting. Mau jadi petinju profesional Pak Abraham, nah berarti larinya harus bagus, renangnya harus bagus, latihan tinjunya harus hebat, konsisten, every day. Jangan latihan sebulan sekali, kamu KO. Pak Abraham bilang kamu, apapun itu yang kamu cintai atau tidak cintai, pekerjaan cita-cita yang kamu cintai atau tidak cintai, kalau kamu melakukannya dengan terus menerus, maka suatu saat akan ada hasil. Karena hasil itu cuma dua, berhasil atau gagal. Berhasil terjadi karena konsistensi, karena keuletan, karena kerja keras, karena belajar tanpa henti, karena terus berlatih tanpa berhenti. Saya ingat dulu mulai menulis tulisan, menulis cerita, itu berantakannya minta ampun. Alur ceritanya nggak jelas, nggak ngerti dari mana ke mana. Pertama cerita, tulis 50-60 kata udah nggak bisa lagi. Coba lagi. Nah hari ini kasih nulis apapun saya bisa. Kenapa? Semua diawali dari terus menerus. Gagal ulang lagi. Nah kadang-kadang kita nggak punya tujuan yang jelas, jadi mentalnya nggak bagus. Daya juangnya kurang, endurance-nya nggak bagus, daya tahannya nggak begitu kuat. Kalau kamu nggak punya daya tahan yang kuat, nggak menang. Kamu lihat pelari maraton yang 42 km larinya itu. Kenapa pelari Afrika yang paling kuat? Kebanyakan endurance mereka hebat, daya tahan mereka. Kenapa? Medan mereka itu terlatih dengan apa? Lari. Kemana-mana mereka nggak punya mobil, jalan, lari. Sering diburu singa, sering diburu cita. Bukan cita-citata ya. Cita-citata itu lagu dangdut. Tapi mereka sering berburu. Jadi gimana? Endurance mereka harus bagus. Berhadapan dengan terik matahari, terlatih fisik mereka, lari terus. Nah, orang punya konsistensi akan membangun apa? Kekuatan. Nah, lihat itu. Kalau kamu konsisten membangun kekuatan. Kenapa? Orang ini punya tujuan jelas. Jadi kalau malas-malas, cita-citamu nggak nyampe. Apalagi kalau mau jadi perwira. Tahu perwira? Nah, itu sekolahnya di apa itu? Kalau akademi militer. Itu keluar langsung ada balok di sini.
itu jatah pasti jadi jenderal kalau bagus. Ya. Jadi Pak Abraham sarankan, kalau kamu punya cita-cita yang bagus tentang belajar yang baik, kuasai diri kamu, belajar. Ini tuh pangkatnya di bahu, oh gitu. Ketemu lagi hormat jenderal, siap jenderal. Ya, kalau pemalas, udah nggak usah bermimpi. Nah, orang konsisten karena dia punya tujuan. Yang berikut, orang konsisten karena apa? Karena cita-citanya besar. Kata Soekarno begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, jatuh di antara bintang-bintang. Saya mikir-mikir, bintang kan lebih tinggi dari langit. Bintang itu jauh sekali dari rumah. Jadi menurut saya, gantungkanlah cita-citamu setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Apapun cita-cita kata orang, wah nggak mana mungkin, nggak bisa. Masa sih kamu mau jadi pengganti Mark Zuckerberg? Nggak mungkin. Tapi cita-citakan saja, karena siapa tahu meleset sedikit kamu di bawahnya Mark Zuckerberg. Pak Abraham, saya mau cita-citanya jadi sama kayak orang paling kaya di Indonesia. Nggak apa-apa. Persoalannya apa? Cita-cita kan gratis, benar nggak? Siapa saja boleh bermimpi, tetapi daya juang, konsistensi, terus belajar dan mengasah diri, tidak semua orang bisa. Gini ya, kamu boleh belajar di sekolah kayak gini, tapi anak-anak yang cerdas itu, dia punya sesuatu di dalam batin dan pikirannya yang terus dikerjakan setiap saat, tanpa orang harus suruh. Itu tuh berkecamuk dalam dirinya, terus setiap hari. Dia selalu membayang-bayangkan suatu saat jadi seperti ini, seperti itu. Gak usah ngomong kalau saya ngomong. Dia membayang-bayangkan lalu melakukannya dengan tekanan yang besar. Nah begitu. Jangan mondar-mandir gak jelas. Lari sana sini. Kiki kakak gak ada. Ini mindset pikiran kamu tuh harus jelas. Bentuk masa depan kamu di dalam pikiran kamu, dorong diri kamu, lakukan. Sebab apa? Tuhan beserta hidupmu. Kalau kamu jadi orang yang berpengaruh, pengaruhmu akan membawa berita Injil bagi banyak orang. Lihat Paulus, saya tutup dengan Paulus jadi orang yang sangat pintar dan berpengaruh. Waktu dia jadi hamba Tuhan, banyak orang dipengaruhi oleh hidupnya. Itu. Jadi Pak Abraham harap ini anak 28 ini, Pak Abraham selalu kasih pemikiran yang hebat, cara berpikir yang baik, kembangkan dirimu. Jangan cuma kayak begitu-begitu, langap-longok. Ya? Paham? Nah, sampai situ dulu.